Masyarakat Jawa kuno memang dikenal punya kepercayaan yang terkadang di luar nalar. Dari mulai mitos, tahayul, sampai ritual-ritual khusus yang diyakini bisa mengusir makhluk halus dari rumah. Konon katanya, di setiap rumah pasti ada penunggu tak kasat mata. Biasanya kita menyebutnya hantu atau setan. Seperti halnya manusia, hantu atau setan punya sifat yang beragam. Ada yang baik, ada pula yang jahil atau jahat. Nah, hantu atau setan yang jahil dan jahat inilah yang dipercaya sering mengganggu manusia yang tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Siapa sih yang betah tinggal di rumah yang berhantu? Alhasil, pilihannya cuma dua, kamu atau mereka yang pergi. Tenang, menurut kepercayaan Jawa, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengusir makhluk halus dari rumah kamu. Ya, percaya nggak percaya sih, seperti 5 hal berikut ini diyakini bisa membantu mengusir hantu atau setan yang mengganggu di rumahmu. Yang pertama, memelihara angsa dan menanam telurnya. Konon katanya, hewan angsa atau banyak dalam bahasa Jawa Tengah dipercaya bisa menjauhkan rumah kita dari makhluk halus. Suara angsa yang berisik dan melengking katanya ditakuti oleh mereka yang tak kasat mata. Belum ketemu juga penjelasan rincinya, tapi katanya suara dari angsa berleher jenjang ini sangat tidak disukai oleh hantu atau setan. Jadi bikin mereka gak betah tinggal di rumah kita. Selain suaranya, telur angsa yang tidak menetes juga dipercaya bisa dijadikan sebagai pagar rumah. Caranya dengan menanam telur di pekarangan rumah. Disarankan untuk memilih pekarangan atau tanah di bagian depan rumah, tapi masih dalam satu pagar. Tidak lupa sertakan juga kembang mawar dan melati. Yang kedua, garam. Di samping kegunaannya untuk memberi rasa pada makanan, garam ternyata dipercaya bisa mengusir gangguan hantu atau setan dari rumah. Caranya sama dengan cara mengusir ular agar tidak masuk ke dalam tenda saat kita pergi berkemah, yakni dengan menaburkan garam kasar ke sekeliling rumah. Yang ketiga, bawang putih dan bambu kuning. Sebagian dari kita pasti pernah dengar kalau bawang putih merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan vampir atau Dracula. Tapi siapa sangka, mitos lokal pun meyakini bahwa adanya makhluk halus yang mendiami rumah bisa dihalau menggunakan bawang putih dan juga bambu kuning. Caranya dengan menancapkan bambu kuning serta menggantungkan rangkaian bawang putih di pintu, jendela, dan ventilasi rumah. Dengan meletakkan dua benda tersebut, diyakini segala jenis makhluk halus pasti akan pergi. Yang keempat, sapu lidi atau sodolanang. Keempat, ada sodolanang atau biasa dikenal dengan sapu lidi. Benda yang berfungsi untuk membantu kita menyapu halaman ini ternyata juga diyakini bisa mengusir hantu atau setan yang mengganggu rumah. Konon ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, dengan menyabetkan sapu lidi ke tempat-tempat yang dipercaya didiami makhluk halus, misalkan kamar mandi atau kamar tidur. Kedua, dengan meletakkan sapu lidi di pojok atas ruangan. Namun katanya nggak sembarangan sapu lidi bisa digunakan untuk mengusir hantu atau setan. Hanya sapu lidi yang lidi-lidinya berasal dari sebuah pohon aren yang jatuh hanya 1 batangnya saja, karena dipercaya lidi tersebut memiliki aura gaib. Yang kelima, tulang babi. Terakhir, ada tulang babi yang dipercaya bisa menangkal santet, ilmu gaib, dan juga membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus. Caranya adalah dengan menanamkan tulang rusuk babi mentah ke 4 penjuru rumah, lebih baik di halaman rumah. Keempat tulang yang ditanam ini tidak akan bertahan selamanya, tapi mesti diganti baru setiap 5 tahun sekali, atau sampai rumah dan penghuninya merasa aman dari gangguan makhluk gaib. Selain tulang iganya, buntut babi juga bisa digunakan untuk keperluan serupa. Namun bedanya buntut babi tidak ditanam, melainkan dibungkus kain putih kemudian diletakkan di atas atap rumah. Kamu sendiri percaya enggak dengan melakukan salah satu dari 5 hal di atas bisa mengusir gangguan hantu atau setan? Sebagai umat beragam, lebih baik kita menggantungkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlepas benar atau tidaknya ritual barusan, alangkah lebih bijaknya kalau kita mengambilnya sebagai sebuah pengetahuan dan merupakan salah satu ragam budaya yang nggak ada salahnya juga untuk diketahui.